Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun waktu Anda menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Irsyad Fadilah dengan NPM 220608336363 akan menjelaskan tutorial untuk instalasi Odoo 16 secara SOO dan juga SOL. Terutama di sini saya akan menjelaskan untuk perangkat macOS. Lalu juga tidak hanya itu, tapi juga saya akan menjelaskan bagaimana caranya backup database dari SOL itu sendiri, database yang sudah kalian simpan. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke, eh, saya akan mulai menjelaskannya melalui Medium. Jadi, em, Medium ini, oke, di sini saya sudah menulis eh, semua tahapan yang diperlukan untuk menginstal Odoo 16 maupun secara SOO ataupun SOL di macOS. Nah, jadi apa aja sih yang kita bahas? Ya, tadi saya udah katakan juga ya, kalau kita akan install SOO, SOL, dan juga backup database-nya dari SOL. Dan untuk macOS sendiri, kita untuk SOL kan harus menggunakan Docker. Ada tiga perangkat sebenarnya, Docker, Docker Compose, dan juga eh, PostgreSQL. Itu tiga hal yang diperlukan kan. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan intinya, kita harus mengetahui apa sih Odoo itu. Nah, jadi Odoo ini sekumpulan perangkat lunak, manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Nah, terutama di pada saat ini saya berada pada matkul sistem informasi sumber daya manusia dan saya melakukan penjelasan ini salah satu kebutuhan untuk tugas satunya. Tugas satu yaitu instalasi Odoo 16. Nah, jadi em, versi community untuk Odoo 16 versi community ini merupakan sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah GNU LGP LV3. Oke, kita mungkin eh, akan lanjut ke tahapan pembahasan di mana kita akan mulai eh, tahapan instalasi menggunakan SOO atau server Odoo-Odoo. Jadi di sini simpelnya kita menginstal dengan mengakses udo.com. Jadi hanya menggunakan website saja, servernya dari Odoo. Jadi kita uh, try it for free lah untuk uh, layanan Odoo sendiri gitu. Untuk kita buat akunnya. Nah, jadi pertama-tama kalian mengunjungi website udo.com. Udo.com ini kita kunjungi. Lalu em, kita klik yang ada di kanan atas ini try it for free. Nah, ini tampilan halaman utama ketika kalian mengakses udo.com. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ketika kita sudah klik try for free akan ditampilkan banyak sekali aplikasi menu-menu sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi Odoo ini menampilkan banyak sekali aplikasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini di sisi DM kita akan kebutuhan kita untuk human resource sumber daya manusia, yaitu terutama di employees. Nah, di sini kita langsung tahap kedua ini kita memilih employees, dan lanjut continue. Nah, oke. Kita lanjut ke setelah continue, kalian akan dialihkan ke tahap ini, tahap yaitu mengisi data kalian untuk pembuatan akun juga, pembuatan database. Nah, jadi di sini kalian isi data kalian sesuai requirement atau ketentuan yang kalian inginkan. Tinggal isi aja. Lalu klik Start Now untuk kita lanjut eh, untuk nanti ada verifikasi ya, proses verifikasi. Setelah kalian klik Start Now, akan ada proses aktivasi database. Nah, jadi sebelum itu kalian akan mendapatkan email. Email, jadi kan di sini kalian sudah mencantumkan email kalian. Di sini untuk memverifikasinya akan dikirim link verifikasi ke email kalian. Contohnya ini. Oke, ini. Ini contoh ketika kalian sudah klik Start Now. Irsyadfadilah.odoo.com has been created. Nah, di sini kalian tinggal klik aja to activate your database. Nah, setelah itu, setelah kalian klik ini,
akan dialihkan ke sini, activate activate your database. Jadi ketika kalian akan diberi waktu untuk verifikasi di email kalian. Langsung klik yang tadi dan lanjut untuk membuat password. Jadi dari database yang telah kalian buat. Nah, ini ya tinggal isi aja sesuai dengan ketentuan atau password yang kalian inginkan. Kalian inginkan activate your database. Nah, nantinya ketika kalian sudah bisa login, sudah bisa sign in dengan password dan email yang sudah tertera dan sudah kalian daftarkan database-nya, tampilannya akan seperti ini ketika kalian login. Um, Mungkin itu saja sekian tahapan-tahapan yang untuk kalian melakukan pengunduhan atau pengaksesan dengan SOO server Udu-Udu ya. Bisa dibilang server Udu ini tahapan server Udu-Udu ini em, dibilang cukup simpel ya untuk dilakukan. Kalian tidak memerlukan untuk mendownload apapun ya, karena sudah ada. Nah, sudah ada websitenya dan kalian tinggal mengakses. Mungkin itu saja. Eh, Kalian sudah bisa menggunakan Odoo ketika kalian sudah berhasil login. Oke, mungkin kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu server Odoo lokal (SOL). Khususnya untuk Mac di sini membutuhkan ada banyak perintilan ya untuk kita eh, menjalankan atau menginstal Odoo secara SOL di lokal kalian sendiri gitu loh. Servernya lokal kalian sendiri. Jadi yang pertama yaitu pastiin pengunduhan Docker, Docker Compose dan juga PostgreSQL. Nah, ini adalah contoh untuk pengecekannya. Kalau misalkan pengecekan tiga ini sudah ada versionnya, udah udah ada gitu, udah kalian install tiga ketiga ini, maka akan seperti ini ketika kalian cek versinya. Jadi apa aja yang dibutuhin? Docker, Docker Compose, dan juga PostgreSQL atau PSQL. Nah, ya sesuai yang sudah aku bilang tadi, sesuai yang sudah saya bilang tadi, ya ini komen tiga ini nih. Tiga komen ini untuk ngecek versinya, versi dari Docker, Docker Compose, dan PSQL kalian. Nah, kalau memang kalian belum eh, untuk para pengguna Mac, kalau kalian belum menginstal, nah di sini mungkin ada info-infonya. Pertama, untuk install Docker, nah kalian bisa ke docs.docker.com. Nah, install Docker desktop on Mac. Di sini infonya juga simple kok, simple banget. Kalian tinggal download aja mungkin sesuai dengan chip kalian, mungkin Apple chip atau Intel chip. Langsung download aja dan ikuti perintah-perintahnya. Nah, lalu untuk PostgreSQL, kalian ini bisa ke website asli dari PSQL untuk kalian download secara Mac, untuk download di macOS. Nah, contohnya ini eh, di sini ada banyak cara ya untuk mendownload PSQL itu sendiri. Nah, saya sendiri menggunakan Homebrew. Sini pada command prompt yang saya punya, saya tinggal eh, enter komen ini di command prompt saya, di terminal saya. Jadi nanti akan terdownload secara sendirinya ketika kita sudah memasukkan komen ini. Oke, ya ini seperti yang saya bilang bahwa ini ada contohnya juga ya kalau saya menggunakan Homebrew untuk menginstal Docker Compose. Jadi saya pribadi mau menggunakan menggunakan Homebrew untuk menginstal PostgreSQL dan juga Docker Compose. Ini contohnya ketika kita melakukan brew install Docker Compose. Nah, jadi langsung aja, langsung nggak ada tahapan-tahapan yang sulit. Kalian tinggal brew install Docker Compose dan akan sendirinya menginstal dan sudah bisa digunakan untuk kalian melaju ke tahap selanjutnya. Jadi tiga itu adalah hal penting, mungkin modal untuk kalian lanjut ke tahap selanjutnya untuk menginstal Udu secara lokal. Oke, mungkin itu awalnya. Kalian harus punya tiga itu. Nah, setelah kalian sudah punya tiga itu, maka kalian melaju ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan direktorinya. Direktori untuk kalian install Udunya. Nah, yang pertama, mungkin ini bisa kalian lakuin juga secara manual. Ini ada direktorinya kan ya. Mungkin kalau kita lihat eh, di lokal kalian nih,
Nih misalkan em, di sini saya sendiri sudah membuat folder sysdm. Di sini ada kita buat folder konfigurasi ERP. Nah, projects. Nah, sesuai dengan direktori tadi ya. Projects ini isinya ada apa? Ada Odo npm, ada folder Odo npm. Nah, jadi di sini customize sesuai kalian, tinggal buka. Nah, jadi di dalam Odo npm ini ada apa? Nah, jadi nanti setelah itu kalian eh, buka command prompt, buka buka terminal ini ya, new terminal add folder, lalu klik touch docker compose.yml. Nah, di sini kalian akan muncul langsung ini docker compose YML-nya seperti apa. Jadi tinggal kalian isi nanti sesuai kode yang dibutuhkan. Setelah itu, selain docker compose YML ada apa lagi? Nah, di sini ada eh, config, folder config, dan isinya seperti tadi juga new terminal add folder, klik touch config odo.conf, nah bakal akan keluar odo.conf. Jadi ini uh, configuration file ya, sebuah configuration file. Nah, lalu ada apa lagi? Di sini ada folder add-ons yang dibutuhkan untuk nanti sebagai project environment untuk kita install Odoo-nya. Oke, next ya, mungkin isinya ya, kita bisa melaju ke isinya. Isinya sendiri, AutoConf ini ya kalian tinggal buka VS Code terutama ya. Buka VS Code, nah tadi kan kita buka folder yang tadi ya. Ini AutoConf, kita sesuaikan gitu loh. Ini bisa dikopas, sebenarnya langsung dikopas juga bisa. Em, Sebenarnya sesuai kalian, tapi bisa kopas ini juga kebutuhan dari lab system sudah disediakan kodenya. Jadi bisa pakai ini untuk kita eh, install Odoo. Dan juga untuk pengaksesan juga kan di sini ada hostnya, ada usernya, ada passwordnya juga, ada portnya juga. Nah, ini Docker Compose YML, dan tentunya kan di sini sesuaikan dengan versinya ya, sesuaikan dengan versinya. Tapi kembali lagi ini bisa sangat bisa untuk digunakan kode ini untuk di copy paste, langsung dimodifikasi atau mungkin langsung dipakai untuk download. Nah, setelah kita nggak ada error nih, udah aman semuanya, kita lanjut ke proses pull-nya. Poolnya untuk kita install Odoo-nya ya. Di terminalnya harus disesuaikan dulu ke eh terminal disesuaikan ke Odoo eh, di tempat tadi ya. Maksudnya di project tadi kan sesuai dengan penamaan kalian. Kalau saya tadi Odoo npm itu Odoo 2206083363. Buka itu, nah jadi di sini saya bisa dilihat dari gambar 8 ini running poolnya. Jadi directory-nya itu di odo 2206083363 karena di dalamnya itu ada file YML tadi, file odo.configuration dan file-file yang dibutuhkan tadi. Environment-nya itu sudah disediakan dalam folder itu. Nah, di ini tinggal kalian klik Docker Compose Up, langsung akan mulai proses pooling. Nah, tahu running ya, running poolingnya itu. Nah, nah setelah itu setelah mendownload, nah pastikan kalian bisa akses udunya. Nah, gimana cara akses udunya? Em, sebelum kita sebelum Anda akses udu, kita harus buka Docker dulu. Buka Docker, lalu jalankan Dockernya. Jalankan Docker yang sudah disediakan. Nah, ini tinggal jalankan dua ini, lalu kalian bisa mengakses udunya itu sendiri gitu loh. Nah, setelah kalian klik dua running di Odo tadi, nah kalian langsung saja klik ini, klik localhost. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Kalian bisa buat database sesuai format yang diinginkan. Ini contohnya ada contoh yang saya buat ada admin, ini database name-nya sesuai sysdmb, kelas B, dan npm dan juga nama saya admin dan juga passwordnya juga admin.
Nah, setelah itu kita klik create database. Jadi di bawah sini nanti ada klik create database ketika sudah terisi semua. Nah, akhirnya setelah itu kalian bisa masuk ke laman Odo lokal. Nah, jadi tahap pengunduhannya ini udah selesai. Udah selesai. Nah, kalian bisa gunakan di lokal kalian. Nah, jadi em, ini ya, ini sudah selesai proses penjelasan saya mengenai installnya, instalasi dari SOL dan juga Odo secara SOO. Nah, jadi mungkin simple tahapannya simple mungkin untuk pengunduhannya tinggal menyiapkan model-model yang harus disediakan dan juga mengikuti tahap-tahapannya. Nah, oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai proses backupnya. Bagaimana sih proses backupnya ketika kita sudah punya database-nya di SOL? Yang pertama, pada tahap pertama ini, kalian kan ketika buka localhost tadi yang ini, itu tuh tahapannya seperti ini nih. Awalnya eh, awalnya seperti ini tampilannya. Nah, jadi pertama-tama untuk backup database-nya itu kita klik manage database ini. Nah, klik manage database langsung lanjut ke tahap kedua yaitu tampilannya seperti ini. Nah, ini database yang sudah kalian punya, yang sudah pernah kalian create gitu di Odo lokal kalian. Nah, ini, nah langsung saja setelah kalian melihat seperti ini, klik backup, backupnya klik, lalu nanti setelah Anda klik backup, Anda akan set master password, lalu di backup dan pilih .zip. Nah, seperti ini tampilannya ketika kalian pilih backup. Nah, ini ada master passwordnya, ada database name-nya. Nah, di backup formatnya dalam bentuk zip. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Penginstalan untuk SOO, SOL, dan juga backupnya tidak tidak sulit. Kita hanya perlu mengikuti tahapan-tahapannya dengan baik, mengikuti secara persis, menyesuaikan dengan versi yang kalian download, menyiapkan resource-resource yang dibutuhkan. Jadi semuanya cukup mudah. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai eh, Odo ya, mengenai penjelasan instalasi Odo, tutorial per tahap Odo, instalasi SOL dan SOO, dan juga backup. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.